Karena contoh kayak gue sendiri sebenarnya sebelum gue mulai, FYI gue juga kerja di sini sekarang. Dan sebelum gue mulai kerja di sini gue nggak pernah ke Tanah Abang sama sekali. Terus sekarang udah pernah? ya terpaksa Pak. Keretanya berhenti di situ soalnya. Dan pas gue datang itu JPM udah jadi, semua udah seperti ini dan gue nggak tahu sebenarnya sebelumnya tuh kayak gimana. Dan yang kondisi seperti ini gitu yang sekarang gue tahu. Iya. Kayak gimana tuh kondisi seperti ini tuh kayak gimana? Ya, masih agak berantakan. Hostnya yang mana ya ini? Ini balik nih, hostnya ditanya. Ya. Jadi ini Tanah Abang masih proses ya, proses Masih penataan dan berproses. belum Jadi selesai. Gambarannya gimana, Dim? Jadi ya memang kan sekarang juga masih ada PKL ya memang itu kan kita susah ya maksudnya kita kalau tertipin terus ya akan seperti itu gitu kan Masih nggak alat doang selesai. itu. Betul. Tapi gini sebenarnya ada satu sisi yang nggak pernah dilihat sama kita semua nih warga Jakarta atau pemerintahan Jakarta yaitu masalah logistik sebenarnya. Jadi banyak banget barang masuk itu dari Garut dari mana gitu kan Tasikmalaya. Tasikmalaya. Hati-hati loh ini Tiongkok bukan Tiongkok, Cina. Chinese ya? Loh, pakai E. Aduh. Semua masuk ke Tanah Abang dan itu dikirim lagi keluar Tanah Abang. Jadi Buat sebenarnya hub barang doang berarti ya? buat hub doang betul. Ngapain sih orang itu masukin Iya, bak-bak itu ke macet Tanah gitu, Abang? Kemarin teman-teman dari JSC udah bikin studi yang komprehensif sekali itu. Thank you JC. Terima kasih Jakarta Smart City. Terima kasih juga mic-nya. Minjem lagi ya. Itu jadi memang kedepannya yang pengen kita lakukan adalah selain JPM dan mungkin ada JPO, tapi saya nggak mau nyebut sekarang nanti nggak surprise. Gitu ya. Tapi kita pengen memperbaiki logistiknya. Iya. Itu buat janji kampanye periode berikutnya. Oh iya jangan disebut sekarang ya. Siapa? Bapak offset, Pak. Belum dipikirin loh itu. Iya. Berarti belum ada sebenarnya. Iya. Tapi mungkin arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Ngasihin aja. Kalau ngomongin Tanah Abang tuh bisa satu episode sendiri ya. Betul. Nah, yang lain lagi ada apa lagi? Yang rame itu sekarang ini DP 0. Tadi kan sempat gue bahas juga ya, katanya DP 0 adalah kalau menurut survei adalah yang dilakukan oleh Populi adalah program yang paling tidak terasa. Katanya, kata survei gitu kan. Nah, mungkin tergantung ditanya ke siapa nggak ya? Sebenarnya gini, ada perbedaan antara gubernur sebagai pengambil kebijakan sama gubernur sebagai kepala proyek gitu. Kalau gubernur sebagai kepala proyek yang akan dilihat bukan. Tapi gini, yang kalau gubernur sebagai kepala proyek yang akan dipikir adalah berapa tower yang dibangun. Kalau misalnya gini, kalau cek wali kota London Sadikan itu dia nggak bicara lagi di sana juga ada housing crisis. Tapi bukan lagi bicara tentang berapa hunian yang mau dia bangun, tapi kebijakan perumahan apa yang bisa dihasilkan. Karena Gitu. regulator kan. Karena gubernur itu kan kepala daerah itu kan sebagai regulator gitu ya. Makanya yang dicoba diambil dari intervensi dari DP 0 adalah kebijakan perumahannya. Gimana orang-orang bisa akses tanpa DP. Ya memang baru 700 karena ini kan ngebangun kepercayaan publik kan. Bukan lagi ngomong berapa yang lu bangun sekarang, tapi gimana inisiasi yang sudah lu lakukan itu bisa berdampak orang jadi tertarik untuk ikut gitu. Gitu gimana Dek? Gitu kan ya Dek dalam konteks polisi ya Dek? Iya. Dan sebenarnya juga jangan sampai terjebak pada DP 0 ya. Karena kan sebenarnya janji kampanye kita tuh adalah soal pemenuhan perumahan. Memenuhi gap backlog tadi itu gitu. Dan DP 0 itu adalah salah satu instrumennya. Iya. Dan maka ketika kita ngomong pemukiman, teman-teman juga harus lihat ada program penataan kampung, lalu ada sewa murah, rusunawa dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan tidak bangun rusunawa, tapi kita lagi ubah tata kelola rusunawanya supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ya kan lagi kembali lagi kebijakan bukan cuma sekedar bikin gitu. Dan teman-teman kalau gini deh, anggap misalnya kalian punya tinggal di satu kampung, hidupnya kolektif gitu ya, kenal tetangga sebelah, nah kemudian tiba-tiba digusur, harus pindah ke rusunawa yang biasanya bisa sharing gula-gula bareng dengan tetangga, tiba-tiba jadi terisolasi sendirian gitu, dengan lingkungan yang baru, dengan akses yang makin jauh dengan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Kayak yang pernah gitu. digusur tuh ya, yang dari utara tiba-tiba pindah makanya ke juga bener ujung kata utara, Angga, atau Marunda atau di mana. Gubernur tuh nggak sekedar bangun, tapi sebenarnya value apa yang ingin dia ubah gitu kan. Nah, maka dalam hal untuk pemukiman misalnya, kenapa kita selalu dorong agar kampung itu direvitalisasi, bukan disingkirkan gitu. Karena modal terbesar dari kampung itu adalah kolektivitas masyarakatnya gitu.
Jadi Nah nilai di itulah belakangnya iya. itu ya. Jadi jangan kalau asal- maka kita bilang selama ini nanti bisa diganti kok, ada misalnya BPJS kasih kerjaan segala macam gitu. Tapi selama ini warga tuh udah punya itu semua lewat kolektivitas. Nah makanya intinya adalah benar kata Angga aja, nggak yang diukur tuh nggak sekedar gubernur sebagai mandor, karena kalau itu kita tinggal tunjuk direktur program gitu kan. Tapi juga bagaimana nih gubernur itu membawa value apa sih yang baru gitu buat pemerintahan ke depan. Kalau misalnya kalau cuma kepala program tadi bukan ngajak angkot gabung, tapi makan aja rute angkotnya pakai bis. Gitu. Kalau sekarang kan angkot diajak ikut gabung gitu loh. Jadi angkot tuh jadi salah satu backbone sistem transportasi di Jakarta. Sistem transportasinya dibangun, manusianya dilatih dengan baik, maju kotanya, bahagia warganya. Style pemerintahannya yang gubernur sekarang itu lebih merangkul semua orang-orang lain ya. Pesannya apa? Jakarta berkolaborasi. Titipan sekali ya ini. Adlibs ini. Sponsor di lantai 1 ya. Tapi gue ini ya tertarik dengan kondisinya bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap nggak aplikatif tapi dan segala macam gitu kan. Misalkan yang tadi banyak yang bilang soal DP 0 nggak jalan dan segala macam. Nah sebenarnya tadi yang mau dibangun berarti sebenarnya tadi apakah sebenarnya nilai paling utama yang dipengen sama Pak Anies itu apa sih? Mungkin bisa nanti gua ambil contoh lain deh untuk menjawab Oke. pertanyaan itu gitu. Soal transportasi mungkin Dimas nanti bisa tambahin. Kenapa sih kita bela-belain bangun trotoar lebih gede gitu daripada jalanan umum gitu? Kan jadi Karena macet. iya, lo pasti tahu orang pasti akan protes. Kayak misalkan di Cikini tuh banyak teman-teman gue protes Iya. karena macet. Temen lo bawa mobil pasti kan? Iya, yang daerah Keramat kan, Iya, di Cikini dan Santri Keramat gua juga satu. tuh. Ambasador. Atau Kemang. Tapi kenapa sih Pak Anies seolah-olah tutup telinga dan terus menjalanin programnya gitu? Ya itu karena dia bilang kebijakan transportasi itu yang paling harusnya dihargai adalah pejalan kaki, karena itu yang paling universal dimiliki semua orang kan gitu. Karena itu yang semua orang punya. Betul, Nah kaki pejalan tuh, kaki berarti ya udah otomatis trotoarnya harus oke gitu. Itu yang dilakukan dan kemudian baru kendaraan listrik ya atau ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Sepeda. Bukan sepeda dulu ya, sepeda, sepeda tuh atau otopet berjamur. atau apalah. Baru terakhir kemudian dari piramida itu paling bawah adalah pengendara mobil pribadi. Nah, itulah yang kemudian pasti akan ada yang lebih berpihak kepada siapa itu bisa dilihat sendiri gitu kan. Oh, ini berarti lebih berpihak pada Kalau nonton di talk show di TV swasta tuh ada 4. 1 pejalan kaki, 2 kendaraan bebas polusi, Iya. 3 kendaraan umum, 4 kendaraan pribadi. Jadi kalau ada yang punya kendaraan pribadi sensi, ya nggak apa-apa, sama orang lagi nggak diprioritasin gitu. sorry aja coy. Maaf, coy. Sorry aja nih. Karena bahkan gini, Nggak teman-teman semua yang juga punya soalnya. Dimas itu tiap hari naik angkot sebagai ini Asik. waktu itu ketahuan gitu. Dia beneran naik angkot yang masih versi lama gitu. Jadi Iya. emang Enggak, itu jangan gitu dong, enggak. Jadi memang jadi emang value-nya dicoba diterapkan gitu. Jadi semua juga sekarang lebih banyak yang naik sepeda, lebih banyak yang jalan kaki karena ya kita pejalan kaki itu diprioritaskan. Gitu. Dan gak gampang ngerubah kebiasaan warga ya. Tapi setidaknya gubernur konsisten udah nunjukin bahwa Jakarta berubah dan secara perlahan, secara otomatis mengubah juga perilaku warganya. Berubah perilaku ya, itu yang emang berat banget sih emang. Gitu bro, sob. Yang paling penting sebenarnya walk the talk sih. Walk the talk. Itu paling penting. Yoi. Bukan cuma ngomong doang tapi sepedahan Sepeda langsung. langsung. Kalau walk itu sepedahan ya bahasa Oh Indonesia. iya, maaf. Baik the talk tapi nggak enak, nggak rhymes gitu loh, nggak berirama. Oh iya. Ini deh, sama mungkin ada yang pengen di-sharing nggak? Kira-kira ada kebijakan tadi, kan banyak kebijakan yang punya value dan segala macam yang mungkin banyak orang nggak tahu karena nggak terlalu seksi, nggak rame. Kan yang selalu diomongin kan Tanah Abang, DP 0. Oh, ada bisa cerita PMTAS deh, gimana PMTAS ya. gimana pemerintah itu sekarang dorong buat kolaborasi sama PMTAS apa ya, orang-orang tolong? pop. Nah, nanti ada yang jelasin. Sebenarnya kalau PMTAS itu bukan program baru ya. Jadi dari dulu itu udah ada istilahnya nama programnya PMTAS atau pemberian makanan tambahan buat anak sekolah. Nah, cuman yang membedakannya adalah sekarang itu makanannya itu disiapkan secara langsung oleh komite sekolah. Iya. Artinya di sekolah-sekolah itu ada dapur yang digunakan untuk memasak yang disiapkan sendiri oleh ibu-ibu orang tua murid gitu.
Dan ini sasarannya memang untuk anak berada di lokasi-lokasi yang sulit ya, atau pemukiman-pemukiman yang kurang beruntung gitu. Sehingga secara otomatis program kita ini juga selain membantu anak mendapatkan asupan gizi, tapi juga membantu kehidupan ekonomi keluarganya Kalau masing-masing. zaman dulu gue dapetnya Milo, nggak boleh. Nggak boleh. Bayar, Dan bayar, sekarang itu lo kalau lihat ya, Susu itu ada yang menunya tuh warna beragam. coklat Menunya itu tuh ya? sampai 30 menu yang semua Nggak cuma gizinya tuh sekali diukur setahun dinas doang ya? kesehatan. Gue dulu Karena- sekali setahun iya. tuh dapet susu warna coklat itu. Bener, makanya lo sekarang gemuk gini kan? Iya. Nah, sekarang gizinya harus seimbang. Dan Kayak maksud itu kayak gue, kantin gratis gitu ya. jadi kalau di luar negeri kan biasa dapat free lunch ya. Di Jakarta kan iya, gini, anak-anak tuh kadang yang sarapan tuh cuma sedikit. Padahal sarapan tuh penting banget supaya dia bisa menerima pelajaran dengan baik. Nggak mungkin dia bisa belajar perutnya keroncongan kan. Dan faktanya tuh memang masih banyak yang seperti itu gitu. Makanya dikasihnya sarapan. Iya, dan yang lebih membedakan adalah makanannya disiapkan oleh orang tua sendiri gitu. Dan orang tua itu kalau bikin masakan itu nggak mungkin pilih menunya yang sembarangan. Karena ibaratnya ini gue bikin buat anak gue sendiri nih, walaupun nanti yang makan misalnya anak orang lain gitu. Iya. Jadi semangat itu yang ingin ditularkan bahwa pemerintah itu nggak bisa memonopoli solusi dan memonopoli semua hal istilahnya gitu. Dan harus kemudian juga melibatkan banyak pihak gitu. Bareng-bareng bangun Jakarta. Bareng-bareng bangun Jakarta berkolaborasi gitu. Lagi ya. Ipan mulu Kayak ya. gitu. Oke, ini udah lumayan panjang ya ini Iya. ngobrolnya. Terakhir nih, kita udah ngomongin kampanye, udah ngomongin apa yang udah kita kerjain untuk sisa berapa tahun ya? 2 tahun ya? Tiga tahun lagi. Apa sih yang bakal di-expect oleh orang-orang di Jakarta ini? Apa yang akan dikerjain lah buat kita. Oke, apa yang bakal dikerjain tadi ya, semangatnya Jakarta Kolaborasi. Jadi di sisi transport kita akan kolaborasikan lebih banyak lagi angkutan-angkutan umum yang belum masuk ke dalam Jaklingko, sehingga mereka tergabung dan bisa banyak lah benefitnya. Nanti bisa googling sendiri benefit, kayak supir bisa dapat pelatihan, nggak usah ngejar setoran. Terus kita juga akan bangun jalur Bukan sewa kereta. khusus ya? Enggak ya? Oh, itu nanti aja. Kita juga akan bangun rel kereta yang lebih panjang lagi gitu. Sekarang udah mulai nih prosesnya. Rel kereta MRT atau kereta api? Rel kereta. Bentuknya nanti kan modanya bisa macam-macam. Jadi itulah kedepannya kayak gitu. Jadi kita akan tadi mungkin kita prioritaskan pejalan kaki, jalur sepeda akan tambah banyak. Bukan cuma yang kayak gitu, public transport kita tambah banyak. Tapi yang jelas kendaraan pribadi mungkin nggak terlalu kita fasilitasin begitu. Tidak support kelas menengah atas ini. Jadi dan jangan lupa Jakarta itu 5 tahun ke depan akan jadi tuan rumah Formula E. Dan yang jangan berpikir bahwa Formula E itu Sampai 5 cuma tahun ke event. depan ya? Oh, iya. Sampai 5 tahun. Iya. Itu bukan sekedar event. Jadi yang kita pengen adalah setelah Formula E selesai itu perubahan dalam sektor lingkungan apa sih yang akan ada di Jakarta? Oh benar Dia akan nih. berhubungan dengan listrik-listrikan lah ya. Iya, Tadi jadi- lupa tuh itu pesan apa ya? Nah, nanti Formula E kayak perlu topik khusus tuh. Iya, Iya, Panjang. nanti Bisa ini next tapi episode kali ya. tapi kira-kira gambarannya pemerintah akan terus berkolaborasi sama seluruh pihak yang ada di Jakarta. Semuanya akan diajak kerja bareng. Kalau bahasanya Pak Gubernur itu lu boleh benci sama guanya, tapi jangan benci sama Jakartanya, karena Jakarta itu tempat tinggal lu juga. Sedap. Saya memang Bagian ini ya, kutipan-kutipan Facebook ya. Iya. Cukup lah ya, Rel? Cukup lah, ini udah Udah lebih dari cukup. Udah mulai gatel nih pasti Thank you denger. semuanya. Thank you Angga, thank you Adi, thank you Dimas, thank you Farel. Thank you Sama-sama. Nobi, thank you juga semua orang-orang yang bantuin yang Iya. ngider-ngider dari tadi nih. Belum pulang, harusnya pulang jam Oki, 4 ya. Didit. Harusnya pulang jam 4, ini sampai jam berapa pulangnya? nah, ini memang kelakuannya Farel sama Dan kita akan rutin ya, ada Iya. podcast seperti ini Podcast. dengan dua pembicara Nobi dan Farel ya. Ya, dan Pemandu lah, pemandu. Dan orang-orang dalam lain yang bisa aja dari TGOPP, bisa aja dari Yang lain-lain. yang lain-lain, bisa di seberang, bisa di Kuningan. Oke. wow. Tutup. Oke. Yeah.